semua. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Nah, sehat kan anak-anak Ibu sekarang? Sehat. Amin. Kita anak-anak Ibu kita harus sekarang menjaga kesehatan, kebersihan, baik kebersihan tubuh atau kebersihan lingkungan. Kita mendalam masuk ke rumah atau mendalam tidur kita harus cuci tangan supaya kita dijauhi penyakit apa namanya sekarang? COVID-19. Kita harus menjaga kesehatan tubuh atau lingkungan. Itu kita memasuki pelajaran kita harus apa dulu? Berdoa, berminta kepada Tuhan. Nah, sekarang kita dalam doa apa dulu? Tempat duduknya dulu, baru kita berdoa. Dah. Kita berdoa, siapa ketuanya? Mesa. Berdoa, Mesa, silakan Mesa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil Islam nabiyya wa bil Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbul alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir sama yang tidak hadir, Bu absen dulu. Mesa Ulfa Gustina, Hadir, Bu. Natasha, Hadir, Bu. Diela Indah, ada? Fatmawarni, Siti Rosani, sudah ada semuanya? Tidak ada yang alfa? Bagus sekali. Sekarang kita melanjutkan pelajaran kita yaitu kelas 4 semester 1 tema 4 berbagai pekerjaan. Subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Pembelajaran 1 materi pokok. Baiklah, sekarang kita memasuki pelajaran kita yaitu Ibu membaca dongeng. Ayo amatilah. Perhatikan lingkungan tempat tinggalmu. Apa kamu tinggal di pergunungan, di dataran rendah, ataukah di wilayah petani? Bagaimana jenis tumbuhan yang dapat di sana? Pekerjaan apa yang ada di sana? Untuk memahami, ayo kita pelajari. Ibu baca, kamu mendengar dan menyimak. Nanti Ibu sesudah Ibu membaca, Ibu
nanti harus dipahami, didengar ibu membaca ini, dipaham. Bu membaca. Seorang petani kelapa. Suatu hari seorang petani sedang memanen kelapa di ladang. Dia memasukkan hasil panennya ke dalam gerobak. Gerobak itu ditarik seekor kerbau. Hasil panennya sangat banyak hingga gerobaknya berat ke belakang dalam perjalanan pulang. Petani itu bertemu dengan seorang anak lelaki. Menurutmu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membawa gerobak ini sampai ke rumahku? Tanya petani kepada si anak laki-laki. Si anak memperhatikan gerobak yang penuh kelapa. Dia berpikir sejenak, jika kau menjalankan kerbaumu, pelan-pelan kau akan sampai rumah siang hari, ucap si anak. Tapi jika kau menjalankan kerbaumu dengan cepat, kau akan sampai rumah malam hari, selanjut si anak. Petani kelapa itu tidak percaya dengan ucapan si anak. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Seharusnya aku akan sampai rumah siang ini jika aku memacu kerbauku dengan cepat, kata petani. Terserah kau saja mau percaya ucapanku atau tidak, kata si anak laki-laki itu sambil pergi. Petani kelapa kemudian memacu kerbaunya. Gerobaknya pun berguncang, membuat beberapa butir kelapa jatuh. Petani segera turun dan mengambil kelapa yang jatuh. Kelapanya jatuh lagi. Petani itu kembali turun dan mengambil kelapa yang jatuh. Kejadian itu terus berulang sampai petani tiba di rumahnya. Saat itu hari sudah malam. Petani turun dari gerobaknya dengan rasa lelah. Dia akhirnya mempercayai ucapan si anak laki-laki. Karena dia memacu kerbaunya dengan cepat, maka kelapanya banyak yang jatuh. Dia pun harus berkali-kali berhenti untuk memungutnya. Itulah yang membuat perjalanannya menjadi lama. Sekarang pada anak-anak ibu semua, sudah kamu paham tadi? Bisa kamu memaham apa yang ibu baca tadi? Bisa membaca? Ibu mengajukan pertanyaan kepada anak ibu. Siapa yang pandai menjawab nanti? Tunjuk tangan. Apa yang terjadi setelah petani memacu kerbaunya dengan cepat? Siapa yang bisa tunjuk tangan? Kelapanya bersentuhan semuanya, Bu. Bagus. Selanjutnya yang kedua, bagaimana tanggapanmu mengenai watak petani kelapa tersebut? Siapa lagi yang lain? Tunjuk tangan. Silakan Uripatul, Pemasara. Petani itu tidak percaya kata pemuda itu, Bu. Bagus. Sekarang, ayo baik agar menguntungkan. Kita tahu dengan padi. Padi itu padi itu kalau menanamnya di mana anak-anak ibu semua? Di sawah. Itu loh. Kalau kita menanam padi, yang mengerjakan siapa? Petani. Kalau Pak Tani itu apakah termasuk pekerjaan apa itu? Pekerjaan petani, apakah pekerjaan apa itu? Pekerjaan atau tidak? tidak. Masuk. Masuk. Sekarang kita kalau menanam padi, kita coba laka-laka kita menanam padi. Satu, menyiapkan apa? Lahan. Kalau lahannya sudah bersih, kita baru bisa kita Tanam.
bagus supaya dia hidup. Kalau bibitnya yang kurang bagus tentu dia tidak mau hidup. Kalau mencari bibit, carilah yang bagus. Yang ketiga, penanaman. Penanaman padi itu. Kalau penanam padi itu siapa penanam padi? Petani. Menanam padi. Supaya hamanya mati. Ludas hamanya. Kalau hamanya banyak, penyakitnya banyak, tentu padi kurang bagus. Banyak ulat, hama. Sesudah itu langkah yang ke-5, pengadilan hama dan penyakit. Penyakit itu yang tadi yang dibicarakan tadi itu. Kalau kurang kita merawatnya, tentu banyak penyakit. Penyakit padi apa tadi? Hama. Apalagi lereng, apalagi yang lain-lain. Kita harus jaga. Nomor 6, pemanen. Pemanen itu panen gitu. Padi itu panen sudah masak, kita harus dipanen padi itu. Panen. Cara kita memanen padi itu. Padi tadi, sekarang kita membahaskan tentang usaha pelestarian sumber daya alam. Sumber daya alam 1, usaha pelestarian sumber daya air. Yang kedua, usaha pelestarian sumber daya tanah. Tanah yang subur bermanfaat untuk makhluk hidup. Yang ketiga, usaha pelestarian hutan. Keberadaan hutan hutan ini sangat penting. Yang selanjutnya, usaha pelestarian mineral logam. Misalnya logam banyak dimanfaatkan untuk membuat perhiasan. Seperti apa? Ranting, cincin, gelang, banyak dan bermacam-macam. Selanjutnya, usaha pelestarian sumber daya energi. Sumber daya energi merupakan sumber daya yang menghasilkan tenaga. Catatlah kegiatan ekonomi apa yang terdapat di daerah kalian dan sumber daya alam apa yang dimanfaatkan. Selain mengamati, kamu juga bisa mencari informasi dari wawancara atau sumber lain. Ibu kasih LKPD, tolong jawab ya.